Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuan ketiga mata kuliah pengukuran kinerja SDM. Insya Allah kita akan bersama-sama untuk membahas perencanaan dan pengembangan kinerja SDM, yang tentunya nanti akan dikaitkan dengan strategi corporate dan dilingkan dengan berbagai kegiatan operasional. Salah satu di antaranya adalah dengan Departemen SDM terkait dengan perencanaan dan pengembangan SDM. Ini untuk angkatan 2020 ya. MJG. Baik, untuk pengganti mata kuliah yang tidak bisa diselenggarakan sehubungan kemarin ada trouble perjalanan macet dari Ujung Berung menuju Taman Sari, ada kontainer yang menabrak pohon. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan tampilkan PowerPoint yang akan menuntun arah pembicaraan dari apa yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini. Baik, apapun yang akan kita lakukan harus diawali dengan perencanaan. Kita tahu bahwa perencanaan itu merupakan sebuah konsep yang logis dan harus tertulis. Karena pada dasarnya seorang manajer itu tidak menjalankan apa yang direncanakan melalui tangannya, melainkan melalui anak buahnya. Dengan demikian, apa yang ada di benaknya terkait dengan yang akan dicapai itu harus tertuang dalam tulisan. Namun demikian, di dalam pembuatan rencana ini harus melibatkan orang-orang yang akan menjalankan perencanaan. Sesungguhnya apa yang dilakukan ini sangat tergantung dari rencana. Inna mal a'malu biniat, ya. Apa yang dilakukan ini sangat tergantung kepada apa yang sudah dibuat melalui konsep yang sudah terpikirkan secara matang, yang nantinya akan menjadi pedoman, penuntun arah, dan langkah-langkah yang harus dijalankan. Kemudian ini ada kata pengembangan. Jadi tentunya perencanaan ini selain untuk menentukan target, tujuan yang harus dicapai, dan nanti di dalam pelaksanaannya tentunya tidak akan terlepas dari rintangan berupa kendala. Jadi kendala-kendala ini juga harus bisa diantisipasi dan bisa juga nanti disiapkan berbagai alternatif solusi yang memungkinkan rencana itu bukan awal dan akhir yang tetap ya, melainkan harus fleksibel. Makanya berbagai alternatif ini harus disiapkan. Kemudian kalau rencana satu tidak jalan, maka alternatif berikutnya akan dikaji dan dikembangkan. Yang memungkinkan apa yang ingin dicapai bisa terrealisasi dengan baik. Baik, ini subbahasannya. Yang pertama tentunya pengantar dari apa yang akan kita bicarakan, utamanya terkait dengan proses perencanaan dan pengembangan kinerja SDM. Kemudian kita akan ulas dulu apa itu perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis ini kaitannya dengan sebuah proses untuk menelaah kondisi saat ini dalam membantu untuk bisa memprediksikan
kondisi di masa yang akan datang. Kemudian tahapannya seperti apa ini perencanaan strategis? Nanti kita akan bahas dan kita akan kembangkan melalui tanya jawab ya. Kalau tidak bisa sekarang karena forumnya tidak memungkinkan, ini sebagai pengganti dari yang seharusnya interaktif, sinkronus. 4 langkah dasar dalam perencanaan SDM. Tentunya perencanaan sebaik apapun tidak akan bisa berjalan secara sukses kalau tidak diikuti langkah pelaksanaannya. Jadi membuat rencana itu yang memungkinkan bisa dijalankan didasarkan atas sumber daya yang ada dan memadai untuk bisa menjalankan sebuah rencana. Setelah direncanakan, kemudian diaplikasikan, diimplementasikan, dievaluasi. Dibandingkan antara apa yang dilakukan dengan apa yang digariskan dalam perencanaan. Selanjutnya nanti akan bisa terdeteksi apakah ada penyimpangan atau sudah selaras, atau justru ada berbagai inovasi yang di perjalanan baru terpikir, sehingga memungkinkan perencanaan ini bisa dijalankan dengan lebih baik. Karyawan yang memiliki berbagai kelebihan dari prestasi yang harus dicapai, ini harus mendapatkan penghargaan yang lebih. Selanjutnya perencanaan program pengembangan SDM. Tahapannya seperti apa, kemudian nanti sampai kepada evaluasi. Kemudian tujuan perencanaan program pengembangan SDM. Kita tadi sudah ulas bahwa apapun yang direncanakan itu identik dengan penetapan tujuan sebagai muara akhir dari apa yang dijalankan. Selanjutnya, nanti materi ini ditutup dengan kesimpulan. Mari kita sama-sama untuk melihat dan dalam mengawali perkuliahan ini, introduction-nya, alur dari apa yang akan kita bahas ya. Dari mulai perencanaan itu merupakan titik awal dari sebuah siklus manajemen kinerja. Jadi apa yang akan dijalankan, coba pikirkan terlebih dahulu, hasil pemikiran yang matang itu harus ditulis, dituangkan menjadi sebuah konsep yang memadai untuk menuntun langkah-langkah yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, ini dasar untuk melaksanakan perencanaan kinerja dalam perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama organisasi. Jadi tujuan organisasi itu tidak lain kalau organisasi bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan. Di samping keuntungan material, organisasi pun membantu program pemerintah dalam mengentaskan, meminimalkan tingkat pengangguran. Akhirnya diharapkan organisasi ini bisa membuka lapangan kerja dan secara otomatis akan membantu program pemerintah di dalam mengurangi pengangguran. Karena pada dasarnya pengangguran ini sebuah masalah yang nanti akan menimbulkan keresahan di masyarakat, kriminalitas ya. Jadi banyak orang menganggur, tetapi mereka kan harus tetap mengkonsumsi sandang, pangan, papan. Jadi tugas pemerintah itu menyediakan lapangan kerja. Nah, salah satu implementasi tugas pemerintah adalah mendorong sektor real, sehingga masyarakat tergerak untuk mendirikan perusahaan. Pada saat perusahaan ini tumbuh berkembang, secara otomatis membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan organisasi yang tumbuh berkembang ini. Selanjutnya, perencanaan strategis menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan dengan mendesain berbagai kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
tentunya melalui berbagai departemen atau bagian yang ada di dalam organisasi tadi. Artinya organisasi ini merupakan sistem, di mana di dalam sistem ini ada sub-subsistem, yaitu bagian-bagian, di mana masing-masing bagian ini mendukung untuk mencapai satu kesatuan arah, yaitu tujuan organisasi. Sehingga di sini dikatakan bahwa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi pada berbagai tingkatan. Kalau dilihat dari struktur dan hierarki dari sebuah organisasi yang sudah besar, ini tingkatannya dari mulai top paling atas, kemudian ada middle management yang membawahi berbagai bagian dari tingkat menengah, dan di bawahnya ada lower manager. Dari mulai lower, middle, yang terdiri dari berbagai bagian, itu harus menuju ke satu satuan arah, yaitu tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke perencanaan strategis ya. Jadi perencanaan strategis di sini dikatakan sebagai alat manajemen yang akan digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam memproyeksikan kondisi di masa yang akan datang. Sehingga didapatkanlah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Kemudian rencana strategis harus dimulai dengan menyatakan tujuan tadi. Jadi membuat rencana itu identik dengan menetapkan tujuan yang harus dicapai. Selanjutnya, tujuan menyeluruh perusahaan harus diterjemahkan ke dalam tujuan yang lebih spesifik yang harus dicapai oleh berbagai unit-unit yang ada di dalamnya. Coba kita logikakan, kita bahas proses perencanaan strategis dimulai dari menelaah, melihat, dan menilai lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen atau variabel lingkungan yang berada di luar organisasi dan cenderung ini sulit untuk diinterpretasikan yang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kebanyakan perusahaan menghadapi lingkungan yang seringkali kurang jelas ya, dan tidak lengkap. Perusahaan dapat menempuh cara yang disebut dengan analisis lingkungan eksternal. Jadi walaupun tadi sulit dan datanya kurang lengkap, tetapi ini harus dilakukan ya, untuk melihat masa depan, berbagai peluang yang memungkinkan organisasi bisa menentukan sikap dan memperbaiki serta menyiapkan berbagai sarana yang memungkinkan mampu mengantisipasi dan memanfaatkan peluang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lingkungan eksternal meliputi 4 kegiatan. Jadi, cara mengantisipasi, memprediksi kondisi di masa yang akan datang melalui kondisi saat ini, maka organisasi harus melakukan kegiatan tadi analisis lingkungan. Ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, scanning, kemudian monitoring, forecasting, dan assessing. Jadi bagaimana kita melihat, mengamati dengan cara men-scan ya, memfoto, kemudian dideteksi yang memungkinkan mampu meneropong apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menentukan penilaian.
Hal ini dilakukan untuk bisa mengidentifikasi berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan. Kondisi dalam lingkungan yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Kemudian ancaman adalah kondisi yang dapat mengganggu usaha perusahaan dalam mencapai daya saing strategis. Jadi peluangnya untuk dioptimalkan bagaimana cara memanfaatkannya, sementara hambatan berupa ancaman ini kita berjuang, berusaha untuk meminimalkan. Kalau memungkinkan, bisa menghilangkan. Sehingga memungkinkan perusahaan ini akan mendapatkan manfaat yang besar dari hasil pengamatan dan dapat menilai lingkungan. Kemudian yang selanjutnya menilai keunggulan kompetitif. Apapun yang perusahaan lakukan yang lebih baik dibandingkan dengan saingannya, itu disebut keunggulan kompetitif. Jadi ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan lain, yaitu kompetitor, dia memiliki keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif bisa juga dikatakan sebagai suatu tingkat bahwa pelanggan merasa produk atau jasanya lebih unggul daripada produk jasa perusahaan lain. Jadi kalau sebuah perusahaan berkreasi sehingga menghasilkan sebuah inovasi yang lebih baik daripada para pesaingnya, dan pesaing juga mengakui keunggulan yang ada pada diri kita, ini yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Secara umum, keunggulan kompetitif ini dilahirkan dari bagaimana organisasi mencari sampai mendapatkan serta melatih orang-orang yang ada di dalamnya itu untuk bisa berkreasi sehingga menghasilkan inovasi-inovasi yang memungkinkan melahirkan barang atau jasa dengan kualitas yang terbaik dan harga yang pantas. Dan ini kalau ditiru oleh para pesaing akan sulit, sehingga perusahaan ini betul-betul memiliki keunggulan kompetitif. Kemudian menganalisis pengaturan internal. Setiap perusahaan pasti memiliki masalah internal. Sebelum masalah tersebut berlarut-larut sehingga menjadi masalah yang lebih rumit lagi, maka masalah ini harus diselesaikan. Pengaturan internal dapat berupa memberikan motivasi, arahan, bagaimana agar karyawan bisa dibangkitkan semangat, agar bermuara terhadap peningkatan kinerja karyawan tersebut. Sebaliknya, pengaturan yang bersifat kurang memberikan dukungan, ini harus diminimalkan. Bahkan kalau perlu bisa dihapuskan, begitu ya. Jadi tidak ada kapasitas yang menganggur, semua potensi yang ada pada diri karyawan ini bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Hal-hal yang terkait dengan menghambat produktivitas itu harus diminimalkan. Baik, ini ada seorang ahli ya. Jadi Fahmi mengutip dari pakar George Seigel mendefinisikan bahwa perencanaan adalah pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau perusahaan tadi memiliki berbagai tujuan utamanya tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang berkesinambungan. Jadi keuntungannya tidak hanya
dalam kurun waktu tertentu, melainkan keuntungan ini akan diprediksikan untuk waktu-waktu yang panjang. Ini ada 4 langkah dasar dalam perencanaan. 1, menetapkan tujuan atau seperangkat tujuan. Kemudian definisikan situasi saat ini. Tadi scanning, ya. Seperti apa kondisi saat ini. Selanjutnya identifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan. Mana yang akan memperkuat untuk mencapai tujuan dan mana yang memungkinkan akan memperlambat bahkan merintangi pencapaian tujuan. Itu harus bisa diidentifikasi. Kemudian kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan tadi. Dalam hidup ya selamanya kita akan menghadapi yang namanya peluang dan ancaman. Nah, peluang ini untuk bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ancaman itu untuk kita minimalkan melalui cara berpikir yang logis, ya. Mengantisipasi dan menyiapkan berbagai alternatif agar tadi mampu mengoptimalkan pemanfaatan peluang dan meminimalkan berbagai ancaman. Ini sumbernya didapatkan dari James R.F. Stunner. Baik, kita masuk ke perencanaan program pengembangan SDM sesuai dengan judul. Tentunya tahapannya yang pertama menentukan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Jadi organisasi harus bisa menganalisa, kalau dalam istilah materi manajemen sumber daya manusia itu ada program analisis jabatan yang memungkinkan nanti akan melahirkan perkiraan untuk menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan beserta kualifikasi atau persyaratan minimal yang harus mereka miliki. Selanjutnya kalau sudah ditentukan kualitas dan kuantitas, manajer sumber daya manusia tentunya harus memeriksa ketersediaan tenaga kerja saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang secara kuantitas dan kualitas ini bisa ditentukan, diperkirakan selaras dengan pertumbuhan perkembangan organisasi yang didapatkan dari hasil estimasi beberapa waktu ke belakang yang akan digunakan untuk memproyeksikan seperti apa ke depan. Jadi manusia itu makhluk berpikir yang dikaruniai potensi untuk bisa memprediksi dengan analisis didasarkan atas data-data faktual yang akan dapat merubah ketidakpastian menjadi sebuah kepastian. Kemudian apapun yang akan kita lakukan pasti akan dihadapkan kepada berbagai rintangan atau berbagai permasalahan. Jadi langkah selanjutnya meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Jadi job description memungkinkan para karyawan memiliki pedoman yang jelas untuk menuntun langkah-langkah kita dalam meminimalkan terjadinya kesalahan. Namun demikian, seteliti apapun karyawan yang menjalankan pekerjaan, karena manusia itu memiliki sifat lengah dan bisa berbuat salah, maka memungkinkan tetap nanti dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pemantauan yang akan mendeteksi berbagai penyimpangan secara dini. Kemudian langkah keempat, memudahkan proses koordinasi untuk meningkatkan kinerja secara optimal.
Koordinasi itu bisa dilakukan secara horizontal bersama rekan kerja, karena dalam sebuah organisasi tidak ada yang bisa dilakukan hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Dan setiap pekerjaan umumnya terkait dengan pekerjaan yang ada di bagian lain. Untuk itu koordinasi ini harus dilakukan secara berkesinambungan, baik dengan mitra sejawat maupun dengan bagian-bagian lain yang ada di dalam organisasi. Demikian juga koordinasi ini harus dilakukan secara vertikal. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas dan tidak bisa dipahami secara menyeluruh, maka keterlibatan atasan diperlukan. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, mengkonfirmasi berbagai hal yang harus diperjelas. Ya. Jadi koordinasi ini bisa dilakukan secara horizontal dan juga secara vertikal. Kemudian menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. Jadi kita tahu bahwa kelebihan ataupun kekurangan itu dampaknya juga tidak bagus. Ya. Kelebihan tenaga kerja menyebabkan perusahaan akan tidak bisa melakukan efisiensi. Karena salah satu beban biaya yang besar itu untuk menggaji karyawan. Sehingga karyawan yang dipekerjakan ini harus tepat. Demikian juga kekurangan. Jadi kekurangan, tadi kelebihan memungkinkan karyawan akan mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi, dan itu refleksi dari adanya pengangguran yang terselubung, yang tidak boleh mempekerjakan karyawan secara berlebihan. Sebaliknya kalau kekurangan, organisasi akan menghadapi berbagai keluhan dari karyawan sehubungan pekerjaannya yang overload terlalu banyak. Dan mungkin saja akan menyebabkan pimpinan menerapkan kerja lembur. Dan kerja lembur ini juga konsekuensinya terhadap kelelahan dari karyawan yang dipekerjakan. Kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan tugas yang menyangkut ketenaga kerjaan. Jadi perencanaan ini tadi memungkinkan akan menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi dan jumlah yang tepat yang memungkinkan akan menjadi acuan. Selaras dengan perkembangan organisasi, tentunya kaderisasi juga harus dipersiapkan, dan organisasi pun dalam hal ini manajemen SDM juga harus menyiapkan untuk melakukan rekrutmen, juga seleksi dalam mengantisipasi kekurangan jumlah dan kualifikasi yang harus disiapkan untuk mengimbangi perkembangan organisasi, yang akan dijadikan landasan dalam pelaksanaan tadi penilaian kinerja nanti. Jadi pekerja saat ini itu harus dinilai apakah kualifikasi mereka sesuai dengan tuntutan pekerja atau masih kurang. Yang memungkinkan organisasi juga harus menyiapkan program pelatihan yang berkesinambungan. Kemudian hal-hal yang terkait dengan tadi antisipasi, kaderisasi, ya, dan penambahan jumlah karyawan, tentunya program rekrutmen, kemudian penyeleksian, dan juga kedisiplinan ini harus dipersiapkan sedemikian rupa yang memungkinkan organisasi di dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan mengalami hambatan. Karena baik kaderisasi maupun program-program untuk mengambil sumber dari luar di dalam penambahan mengimbangi pekerjaan yang semakin meningkat dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Ini ada 8 langkah ya yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau tidak paham atau ada yang kurang jelas,
bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya pada saat kita melakukan perkuliahan sinkronus ya. Kalau ini disebutnya asinkronus melalui video pembelajaran. Baik, selanjutnya tujuan perencanaan program pengembangan SDM. Yang pertama menentukan dan mengembangkan sasaran. Jadi setelah ditentukan, tidak menutup kemungkinan pada saat menjalankan ini ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Sehingga memungkinkan sasaran itu bisa berubah. Tadi dikatakan bahwa perencanaan ini bukan merupakan awal dan akhir yang tetap serta kaku. Dan bisa jadi ada perubahan. Yang jelas apa yang dilakukan ini menuju ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan prioritas SDM diperlukan ya di dalam menentukan perencanaan serta pengembangan. Selanjutnya merancang kebijakan yang dapat mendukung terlaksananya program untuk mencapai sasaran SDM yang diinginkan. Perlu dibuat beberapa kebijakan, sosialisasi program hingga terlaksananya program pengembangan SDM tersebut. Jadi perencanaan yang sudah ditetapkan dan dijadikan sebuah keputusan ini harus disosialisasikan, walaupun mereka pada dasarnya sudah ikut dilibatkan untuk memberikan masukan sehingga perencanaan ini akan menjadi lebih baik dan memungkinkan mampu mengantisipasi berbagai perubahan kondisi di masa yang akan datang. Kalau sudah diputuskan, maka perencanaan ini perlu disosialisasikan untuk menjamin pengertian antara apa yang diinginkan oleh pimpinan dengan para bawahan yang nantinya akan menjalankan apapun yang diprogramkan ya, yang tertuang dalam perencanaan. Kemudian melakukan proyeksi terhadap ketersediaan SDM merupakan perkiraan jumlah karyawan yang dibutuhkan, yang mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Hal ini memang tidak mudah, tetapi harus dilakukan untuk tadi merubah ketidakpastian menjadi sebuah kepastian. Selanjutnya, mengadakan pelatihan dan keterampilan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Hal tersebut dapat membantu mengetahui karir yang sesuai dengan kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Artinya penilaian kinerja ini merupakan hal yang perlu dilakukan untuk melihat dan mampu mendeteksi keterampilan dan pengetahuan karyawan saat ini. Karyawan-karyawan yang masih menghasilkan sesuatu yang di bawah standar, ini perlu di-upgrade ulang melalui pelatihan, ya. Pelatihan yang tentunya harus dijalankan secara berkesinambungan. Karyawan yang sudah mencapai standar, bahkan melebihi standar yang ditetapkan, mereka juga memerlukan pelatihan untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang. Dan ini juga harus disediakan oleh organisasi agar para karyawan memiliki kebanggaan. Dan mereka harus direkomendasikan orang-orang yang melebihi prestasi yang melewati standar, yaitu menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi. Kemudian melaksanakan evaluasi program. Jadi tahapan ini untuk memperkirakan apakah program yang telah direncanakan berhasil atau memerlukan revisi atau perbaikan. Jadi apapun yang dilakukan ini harus dievaluasi. Tentunya kalau ada hal-hal yang memang belum optimal, ini akan dijadikan dasar untuk merevisi supaya perencanaan yang akan dibuat ke depan ini lebih relevan dan memungkinkan untuk bisa lebih mengantisipasi berbagai perubahan
yang dapat menyempurnakan dari apa yang dijalankan, yang muaranya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan yang sudah dilakukan. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kita tahu bahwa dalam perusahaan itu sumber daya itu ada bermacam-macam ya. Selain sumber daya manusia, ada juga uang, kemudian ada berbagai mesin, peralatan, ada metode, dan berbagai lainnya. Jadi sumber daya manusia merupakan elemen utama dan pertama ya, unsur penggerak yang akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lainnya, baik itu uang, bahan baku, mesin-mesin, metode, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan, sehingga organisasi dan perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, istilah kualitas itu bukan serta-merta bisa didapatkan begitu saja, ya. Melainkan tadi melalui rekrutmen, pencarian, sampai kepada penyortiran, penyaringan, dan mereka yang sudah didapatkan tentunya akan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan bakat dan minatnya, barulah kita bisa memanfaatkan SDM tersebut secara baik. Jadi SDM yang berkualitas itu relevansinya dengan tadi bagaimana perencanaan bisa dijalankan melalui tadi rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Sehingga hasilnya bisa dirasakan dari ikhtiar semenjak membuat perencanaan, kemudian bagaimana perencanaan tadi direalisasikan dengan mencari sampai mendapatkan, menyeleksi, kemudian menempatkan. SDM berkualitas juga dapat melakukan berbagai macam tugas menyangkut kemajuan perusahaan meliputi bidang perencanaan dan operasional. Jadi SDM yang sudah terseleksi dengan baik dan kemampuan mereka sudah dispesifikasikan berdasarkan latar belakang pendidikan, tetapi umumnya mereka yang punya kemampuan lebih ini tidak hanya mohon maaf barusan ada gangguan sinyal sehingga Zoom-nya terpental. Jadi barusan sudah disimpulkan ya. Jadi pada dasarnya SDM yang berkualitas itu tidak hanya mampu menggarap pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka saja, melainkan dia bisa difungsikan untuk menekel dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau ada sesuatu yang belum jelas, kita akan bahas untuk didiskusikan di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.